kita kembali lagi melanjutkan manga dari Catenaccio, yang dimana terakhir kita melihat perubahan yang berbeda dari Barnaba yang tadinya males-malesan. Dia terlihat mulai berada di jalan yang benar. Dia berhasil menggagalkan peluang dari Theodoro dari kebobolan tim Olivero. Tentu saja kali ini bakal tambah seru karena Barnaba akhirnya akan bermain dengan benar bersama Araki. Bagaimanakah detailnya? Langsung aja kita bahas. Nah, di video terakhir sebelumnya kita melihat Barnaba yang seperti putus asa karena kesalahannya di akhir babak pertama. Bahkan keputusasaan itu membuat dia bermain di babak kedua seperti hanya setengah hati. Tetapi karena dia mengingat teman masa kecilnya yang membuat Barnaba nggak mau menjadi pecundang, yang tadinya dia bermalas-malasan dan bercanda pada serangan balik dari Theodoro yang lari sendiri, dia sekuat tenaga mengejar. Bahkan meski Barnaba terjatuh, dia terus lari dan berkata, "Aku akan menang." Dan pada akhirnya di ujung tendangan Theodoro, Barnaba berhasil men-tackle dan menyentuh sedikit dari bola tendangan Theo dan membuat bola itu melambung ke atas gawang. Tetapi meski Barnaba berhasil menggagalkan peluang emas Theodoro, dia malah terlihat lesu gitu dan berkata dalam hatinya, "Meski aku melakukan ini, pada akhirnya percuma saja." Akan tetapi Barnaba yang putus asa itu, tiba-tiba Araki datang menghampirinya dan berkata, "Pertahanan yang bagus, pressingmu sampai akhir itu sangat gila." Bahkan Derek atau kiper Olivero pun bilang tadi itu bahaya banget. "Aku tidak bisa menghentikan Theo jika 1-1. Si Barnaba malah terlihat terkejut dan terdiam gitu. Dan di sisi lain tentu saja Theodoro sangat begitu kesal karena peluangnya bisa digagalkan. Nah, Barnaba yang malah bengong, dia tiba-tiba memukul wajahnya begitu keras sehingga membuat Araki bahkan ibunya Barnaba pun terkejut. Tapi yang lebih mengejutkannya, kita sudah tahulah sifat Barnaba sebelumnya gimana. Tapi sekarang si Barnaba ini berkata ke Araki dengan serius, "Kita akan menang." Tentu saja Araki terkejut dan senang gitu menjawab, "Tentu saja." Di pinggir lapangan, Gregorio bangun dan berkata, "Barnaba, kau telah melewati batas itu. Inilah yang berarti mengejar profesional. Hanya dengan hasil kau bisa membuktikan nilai dirimu. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mempertaruhkan hidupmu pada kemenangan dan kekalahan." Tapi di sini kepala pelatih Olivero yang melihat Gregorio bangun malah bingung gitu. Dia berkata, "Aku tidak terlalu mengerti, tapi apakah masalah Barnaba bisa diatasi?" Dan sepertinya keputusan untuk menggunakan strategi Gregorio itu tepat. Nah, Barnaba yang secara mengejutkan berkata ingin menang, dia bilang ke Araki, "Dari sini kau yang mengontrol garis dan aku akan menyesuaikannya denganmu." Tentu saja reaksi Araki pun terkejut karena tiba-tiba banget Barnaba ingin kerjasama dengan Araki. Tapi Barnaba malah ngeles dan menjawab, "Sebelum pertandingan kan sudah Gregorio bilang untuk menyelaraskan garis denganmu." Dan ya, Barnaba tetap Barnaba. Dia juga berkata sambil tertawa, "Aku tidak percaya dengan kontrol garismu, jadi aku mengabaikannya. Karena tidak berjalan dengan baik, aku akan menyesuaikannya." Namun Barnaba berkata dengan serius bahwa kita membutuhkan itu untuk menang. Nah, di sini si Derek berkata ke Araki dan Barnaba, "Bolehkah aku minta sesuatu?" Yang dimana kita akan melihat nanti pertanyaan dari Derek ini karena pertandingan dilanjutkan kembali. Tapi di sini si Theodoro kena offside lagi dan fakta
Faktanya, Leonida bilang ini sudah 2 kali berturut-turut offside. Pola yang pasti bisa menembus pertahanan Olivero di babak pertama sekarang menjadi offside. Bahkan si Araki sendiri pun di sini kebingungan terhadap Barnaba. Di babak pertama dia mengabaikan Araki gitu aja, tapi sekarang entah tiba-tiba malah berubah dan Araki pun baru kepikiran. Tadi sempat bicara dengan Barnaba, tapi ya Araki pikir dia tadi cuma mengatakan hal-hal yang biasa saja. Nah, karena tim Sarisa sekarang terus terkena offside, Leonida berpikir untuk mengubah cara bermain. Untuk sementara kita tidak akan langsung menargetkan belakang lawan, kita akan menerima bola lebih dulu. Akan tetapi ketika Leonida ingin menerima bola, dia dikejutkan karena tiba-tiba dia di pressing deket banget oleh Araki di belakangnya. Tentu saja Leo yang gak tahu itu Araki berhasil mencungkil bola. Akan tetapi bola tersebut terlihat diambil oleh Theodoro. Theodoro pun terlihat bebas dan berlari maju, apalagi percaya diri karena satu back tengah yaitu Araki sudah terlewati. Namun dengan gokil ada Barnaba yang men-tackle bersih dan meng-clear bola Theodoro. Hal itu tentu membuat Theodoro terkejut gak percaya dan membuat asisten pelatih Giorgio senang. Bahkan Gregorio pun berkata tidak buruk. Tantangan dan cover itu dasar dari dasar, tapi karena 2 back tengah bekerja sama dengan baik, Araki bisa bergerak maju dengan lebih berani daripada babak pertama. Kemampuan pengambilan keputusan Araki dan kecepatan Barnaba itu adalah kerjasama yang bagus. Bahkan kita di sini melihat pemandangan yang gak biasa terjadi, di mana gokilnya Barnaba dan Araki melakukan toss dengan begitu membaranya berhasil menghentikan serangan dari Sarisa. Tetapi di sisi lain, kelakuan Barnaba yang tiba-tiba berubah membuat ibunya juga kebingungan dan berkata, "Apa yang anakku teriakan? Dia terlihat aneh sejak tadi. Biasanya dia bermain dengan lebih santai dan terlihat menikmati permainan." Dan ya, ibu dan ayahnya pun menganggap lawan hari ini itu kuat. Dia baik-baik saja seperti biasa. Tetapi saudari Barnaba sebaliknya berkata, "Apa begitu?" Barnaba yang biasa mungkin sedikit berbeda, tapi ini juga bukankah keren? Nah, kita di sini melihat si Noah dan tiba-tiba dia berkata ke Donato, "Baiklah, saatnya mencetak gol kedua." Tentu saja Donato pun berkata, "Ngomong aja sih mudah." Tetapi Noah ngasih tahu lagi bahwa nggak masalah karena ada kelemahan fatal di Santa Maria. Setelah itu di sini si Nazario baru kelihatan lagi, di mana dia meliuk-liuk mendribble bola dan terlihat mengirimkan umpan lambung kepada Donato. Namun sayangnya tendangan Donato yang di depan gawang berhasil ditepis Santa Maria dengan begitu mudah. Tentu saja hal itu membuat Donato kesal karena sekarang bola liar didapatkan kembali oleh tim Sarisa. Nah, di belakang si Barnaba melihat Araki yang maju dan Barnaba berkata dalam hatinya bahwa si Araki ini sering naik turun garis pertahanan. Sungguh merepotkan, orang dengan kaki lambat benar-benar kesulitan. Tetapi si Barnaba yang melihat Araki yang sangat begitu fokus, sekarang dia benar-benar malah mengikuti garis pertahanan dari Araki. Berbeda dengan babak pertama. Karena pertahanan Araki dan Barnaba yang sekarang membuat Santa Maria bahkan berkata, "Bukankah serangan kita ngestak? Daripada melakukan hal yang tidak perlu di tengah, seharusnya serahkan bola ke Theo dan Leo untuk mereka tembak." Dan Santa Maria juga bilang dengan yakinnya, "Kekalahan 1 poin ini setelah semua tembakan yang aku hentikan, tidak mungkin ini salahku." Nah, di sini terlihat Araki menggerakkan lehernya untuk screening, yang dimana ketika pemain Sarisa datang, dia teriak ke Barnaba untuk jaga nomor 9. Dan tentu Barnaba pun kesal dan teriak, "Aku juga tahu, jangan banyak bacot." Tetapi si Rico yang melihat Barnaba, dia bilang meski Barnaba marah, lucunya dia benar-benar mendengarkan Araki, dan hal itu membuat Rico juga kebingungan.
Pertahanan Araki dan Barnaba yang semakin membaik membuat asisten pelatih Giorgio senang. Apalagi kalau kita bisa menahan Sarisa tanpa gol, itu akan luar biasa. Di sisi lain, si Teodoro terus marah dan berkata ke Leonida untuk memberikan lebih banyak umpan padanya. Dan meski Leo menjawab iya, dia juga berkata sungguh merepotkan. Nah, di sini terlihat Sarisa melakukan umpan long ball kepada Leonida dan di saat itu juga Araki teriak kepada Riko untuk tutup dari kanan dan kita jepit. Tapi yang gokilnya, saat bola turun dan tepat di atas kakinya Leonida, dia langsung bergerak melewati Riko. Dan setelah itu Leonida melihat Theo dijaga ketat Barnaba, dia pikir akan membawa sendiri saja. Tapi dengan tiba-tiba lagi ada si Araki menerjang Leonida melakukan pressing yang sangat keras kembali kepada Leonida. Tentu saja hal itu membuat Leonida sangat kesal karena Araki sangat begitu menjengkelkan. Dan di saat itu juga si Riko yang tertinggal tadi terlihat ingin membantu Araki mempressing Leonida. Namun si Leonida ini bahkan berkata, jangan remehkan aku dasar pecundang. Karena yang gokilnya, setelah Riko mendekat dari belakang, Leonida berhasil melakukan nutmeg kepada Riko dan langsung melakukan cut in ke dalam. Nah, Leonida yang bebas ke tengah, terlihat ada Barnaba yang lari untuk menjaga Leonida. Bahkan si Barnaba ini malah ngejek Leo, berkata, apa kau ingin menembaknya? Tentu Leonida pun kesal karena Barnaba begitu cepat sekali mendekat, tapi dia juga sadar karena Barnaba mengejarnya yang lari diagonal ke sisi, dia langsung melakukan umpan ke tengah yang dimana tentu saja di sana ada Teodoro yang sendirian karena ditinggal Barnaba. Bahkan faktanya si Leonida tadi itu mengirimkan umpan tanpa melihat Teodoro dan sekarang Teodoro terlihat bebas sendirian dan ingin melakukan tendangan volley. Akan tetapi super gokil dan tenangnya Teodoro ternyata mencip bola untuk melewati atas kiper Olivero yang maju. Tentu semua orang terkejut dengan hal itu dan yang lebih super gokil, di saat Theo sudah melewati kiper dan ingin menendang, si Araki ini menghalau di detik akhir tendangan Theo dan berhasil menggagalkan gol dari Teodoro. Nah, sebelum Araki menghalau tendangan Teodoro, dia berkata formasi 4-3-3, 4-2-2 atau formasi apapun itu, tidak peduli taktik serangan apa yang digunakan atau di era manapun, tidak ada formasi yang tidak memiliki dua center back. Karena formasi apapun pasti ada dua pemain center back. Karena pertahanan tidak pernah bisa dilakukan dengan kekuatan satu orang saja. Blocking dari Araki yang super luar biasa, bahkan di garis akhir gawang, tentu membuat semua orang terkejut dan gak percaya itu bisa terjadi. Pokoknya seisi stadion benar-benar gak percaya terjadinya halauan dari Araki yang gila tadi. Bahkan Patua yang selalu ngedukung Sarisa pun keringetan dan berkata sayang sekali. Seandainya itu masuk akan menjadi gol luar biasa. Di sisi lain, pelatih Giorgio di sini yang selalu banyak berkata malah terdiam sambil menutup mulutnya. Setelah penyelamatan krusial Araki, Derek dan Barnaba pun berkata itu sangat bagus, tapi si Araki ini malah menjawab ini corner kick sangat penting dan dia nyuruh semuanya fokus. Nah, si Araki sendiri ternyata sudah tahu kita terus dikecoh oleh Leo dan Theo. Meski selalu bereaksi lambat, kerjasama yang buruk, latihan dan pengalaman belum cukup, tapi Araki tersenyum dan berkata, ini berbeda dengan waktu aku bertahan sendiri tanpa kerjasama yang baik dengan siapapun selain Momo. Teknik individu saja tidak cukup melawan lawan seperti ini, tapi sekarang aku bisa menghentikannya. Ini adalah organisasi atau kita bisa sebut kerja sama koordinasi.
Nah, terlihat corner kick Sarisa di sini berhasil digagalkan oleh Olivero. Namun terlihat bola jatuh lagi kepada pemain Sarisa. Tapi si Araki ini malah teriak ke Barnaba untuk jangan berhenti naikkan garis. Yang dimana setelah Barnaba mendengar Araki dan melaksanakannya, tim Sarisa terkena offside kembali. Sumpah di sini benar-benar merinding melihat Araki bermain. Bahkan dia berkata, kekurangan kemampuan bisa ditutupi dengan pemikiran. Terus berikan instruksi, gerakan koordinasi pertahanan inilah satu-satunya cara bagiku yang memiliki kemampuan fisik lebih rendah untuk bersaing di level top Eropa. Nah, ternyata Gregorio yang menutup mulutnya tadi di sini dia malah tersenyum melihat Araki dan juga Barnaba. Dan kocaknya, ketika si Araki yang memanggil Barnaba lagi, Barnaba pun ngegas berkata, "Aku tahu." Yang dimana sepertinya Derek, Araki, dan Barnaba bermain umpan pendek di daerah pertahanan mereka. Tentu saja dengan temperamen Theo, dia terlihat maju ke Derek untuk merebut bola. Tapi Derek sendiri setelah melihat Theo maju, dia begitu tenang memberikan umpan ke sayap Barnaba. Bahkan Leonida pun bilang itu sia-sia karena dua center back turun ke posisi rendah untuk mengamankan jalur umpan kiper. Jika kita asal pressing, mereka hanya akan lolos. Itulah kenapa sia-sia. Tapi ya si Theo ini malah terus berlari mempressing pemain bertahan Olivero. Bahkan Leonida sendiri berkata membosankan. Nah, terlihat Barnaba langsung menendang bola long ball ke depan, tapi sayangnya bola tersebut digagalkan dan menjadi serangan Sarisa kembali. Theo pun langsung teriak rebut bola dan serang cepat. Dan meski Leonida ngasih tahu Theo buat tenang, si Theodoro ini saat mendapatkan bola dan dijaga oleh Rico, dia malah memaksa untuk menembak. Yang dimana si Leonida pun terlihat agak kesal Theodoro yang gak dengerin dia. Dan ya dengan tendangan paksa dari Theo, Derek berhasil menangkap tendangan dari Theodoro. Theodoro terlihat terkejut karena tendangannya ditangkap, dan di sisi lain sepertinya momentum benar-benar ada di pertahanan Olivero. Nah, di sisi lain di sini kita diperlihatkan Noah yang seperti biasa ada di depan yang seakan terus mengawasi Santa Maria. Nah, ternyata di sini asisten pelatih Sergio bingung karena faktanya dia bilang seharusnya tonjok untuk bola yang tidak berputar sebagai tindakan keamanan, bukan malah menangkapnya seperti Derek tadi. Namun di sisi lain, orang tua pendukung Sarisa memuji Derek yang berasal dari Amerika dan baru bermain sepak bola selama 3 tahun. Kemampuan fisiknya memang luar biasa, tapi dari posisi bermain hingga teknik kaki masih banyak kekurangan dibandingkan dengan Santa Maria. Namun ya tidak dapat disangkal, dia berkata Akademi Olivero memiliki pemain-pemain menarik seperti Nazario. Nah, di sini terlihat bola diberikan pada Momo di sayap dan pemain Sarisa teriak karena sudah 60 menit ambil resiko dan rebut bola dari depan. Namun dengan gokil, bahkan Momo di sini berhasil mengecoh dan melewati pemain dari Sarisa dan terus maju membawa bola dari sayap bebas sendirian. Namun ketika rekannya si Tristan ini minta bola di tengah, kocaknya dia malah kena rebut setelah menerima bola dengan sedikit buruk. Dan ia sayang banget, seharusnya menjadi counter dari Olivero dan Momo bisa membawa bola lebih jauh. Bola yang direbut dari si Tristan pun terlihat pemain Sarisa melakukan back pass dari tengah ke belakang kepada Santa Maria. Dan ketika Santa Maria memainkan bola, dia berkata dalam hatinya siapa nama dari kiper Olivero itu. Instingnya untuk menangkap bola tanpa putaran itu luar biasa, tapi secara keseluruhan dia pemain kelas 2. Tidak bisa mencetak gol satupun gol melawan kiper level itu. Theo dan Leo juga hanya level under 19. Sungguh sampai kapan mereka akan bergantung padaku?
Nah, si Santa Maria yang sombong sambil memainkan bola di pertahanannya, tiba-tiba si Noah langsung bergerak, membuat Santa Maria terkejut karena tiba-tiba ada Noah mempressing ketat Santa Maria untuk merebut bolanya. Bahkan asisten pelatih Giorgio pun kaget karena ini pertama kalinya dia melihat Santa Maria lengah total, dan rekan timnya Santa Maria pun teriak dan mereka lari mundur berkata, "Jangan paksa dan buang saja." Tapi di sini Noah bilang itu nggak akan terjadi karena di sini Noah ngasih tahu bahwa si Santa Maria ini sangat percaya pada tekniknya sendiri. Kau pasti akan ingin menendang ke depan dan Noah tidak akan membiarkan hal itu. Di sini kita balik sebentar di mana Noah yang ngobrol dengan Donato tadi, yang dimana Noah ngasih tahu bahwa kepercayaan berlebih pada teknik kaki adalah kelemahan fatal dari Santa Maria. Donato pun sadar karena Santa Maria memang meremehkan kita sepenuhnya. Dia tidak pernah berpikir bola akan direbut, tapi ya memang nyatanya sulit merebut bola dari Santa Maria. Tetapi Noah ngasih tahu lagi itu sedikit berbeda. Esensi sebenarnya dari kelemahannya bukanlah itu, yang dimana kita balik lagi terlihat di sini Noah berhasil mengenai bola tendangan Santa Maria yang ingin dia buang ke depan dan bola terlihat mengelinding ke arah sisi. Hal itu juga membuat Santa Maria lega karena meski sedikit kena, bola berhasil dilepaskan. Sekarang tinggal biarkan back saja yang mengambil bola rebound. Akan tetapi Santa Maria shock dan terkejut karena ada Donato yang mengambil bola liar tersebut, dan si orang tua pendukung Sarisa berkata, "Sungguh lambat, terlalu lambat." Apa yang dilakukan kedua center back itu? Kenapa mereka tidak langsung turun memberikan dukungan setelah back pass ke Santa Maria, yang sama seperti yang baru saja dilakukan oleh para center back Olivero? Bahkan terlihat di sini Donato sudah sendirian, bahkan gawang Sarisa tanpa adanya kiper. Dia yang bebas sendirian pun langsung menendang ke gawang, dengan bersamaan Noah ngasih tahu bahwa Santa Maria yang punya kepercayaan mutlak pada kemampuannya sendiri selalu membuat keputusan sendiri, memberikan instruksi sepihak dan mengabaikan dukungan dari center back. Tidak ada kerjasama di sana, dan satu-satunya poin di mana Santa Maria lebih rendah dari Derek adalah itu. Dengan fisik yang kuat, kemampuan penyelamatan yang tinggi, cerdas, terampil, dominan, dan tidak bisa bermain dalam organisasi atau koordinasi sebagai kiper. Donato yang sendirian bebas tanpa adanya kiper di gawang lawan berhasil dengan mudah mencetak gol, membuat skor tambahan menjadi 2-0 untuk Olivero. Terlihat Donato pun teriak senang bersamaan dengan para bek Sarisa yang shock kebobolan lagi. Di pinggir lapangan juga asisten pelatih Giorgio teriak dalam momen krusial di mana Noah yang mempressing kiper, Donato datang menjemput bola liar dan mencetak gol. Bahkan kali ini membuat orang tua yang selalu memuji Santa Maria nggak percaya. Dia melihat kesalahan yang dilakukan oleh Santa Maria. Gol dari Donato membuat Noah juga terlihat mengepalkan tangannya karena berhasil, dan di belakang Barnaba dan Derek juga terlihat merayakan gol Donato. Karena tim Olivero yang mampu bertahan dari gempuran serangan Sarisa di babak kedua kini malah berhasil menambah keunggulan mereka, dan terlihat di sini Noah dan Araki melakukan tos, dan Araki bertanya, "Jadi itukah kesempatan yang kedua?" Sangat bagus Noah. Setelah itu Araki berkata dalam hatinya bahwa gol kedua ini kesempatan besar, apalagi pertahanan kita akhirnya mulai kompak. Jika kita bisa menahannya di 20 menit terakhir, kita pasti menang. Dan di sisi lain, di sini Santa Maria seakan kecewa melihat ke atas langit dan bertanya ke para center back, "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian sangat lambat daripada nomor 7 lawan?" Setelah mengirimkan
dan backpass kau berkeliaran gak jelas dan inilah yang terjadi. Tetapi tentu saja center back Sarisa juga kesal dan berkata ke Santa Maria, kau juga tidak menganggap kami seperti itu seperti biasanya. Dan ya terlihat mereka pun malah ribut dan rekan center back mereka satu lagi berkata ke Santa Maria, berhentilah egois seperti kau yang selalu superior dan kenapa kau tidak mengclear bola dari awal tadi, karena itulah yang lawan tunggu. Mereka membuat ruang bagimu dan membuat kami tertinggal untuk membantu, dan juga jangan remehkan nomor 9 atau Noah. Gol pertamanya juga bukan kebetulan karena dia sangat hebat dan berskill. Dan setelah kena ceramah, Santa Maria pun melihat ke arah Noah dan berkata, aku mengerti, itu sudah cukup, aku belajar dari kesalahanku dan itu tidak akan terjadi kembali. Bahkan Santa Maria pun minta maaf karena keputusannya yang buruk. Tetapi Loch berkata ke Santa Maria, itu bukan kesalahanmu, kau mengerti kan maksudku? Yang dimana dia bilang ini salah kita semua. Dan di saat itu juga Santa Maria pun terkejut dan seperti terbuka dan berkata, kau benar. Di sisi lain si Theodoro terlihat tambah kesal karena kok bisa jadi gini setelah babak pertama bahkan malah kebobolan lagi. Nah, di sini ketika Leonida membawa bola dan mengirimkan umpan terobosan kepada Theodoro, terlihat Araki langsung berlari untuk menghadang Theo, dan di saat itu juga Theo mengingat kembali di mana dia pikir lawan Araki mah gampang karena sebelumnya juga dia berhasil melatih Araki dengan mudah. Tapi di sisi lain juga Araki sudah melihat beberapa kali dribbling dari Theodoro dan dia juga sudah tahu timing yang harus dia lakukan, dan dengan gokilnya Araki bisa mengikuti Theo, bahkan dia menghentikan dan merebut bola dari Theo. Hal itu membuat Barnaba terkejut dan pelatih Gergio sangat senang melihat Araki, yang dimana Araki benar-benar mengunci Theodoro dan membuat Theo pun tambah kesal dan malah dia melakukan pelanggaran karena menendang kaki Araki. Pelanggaran tersebut pun bahkan membuat Theo harus mendapatkan kartu kuning dari wasit. Dan Araki sendiri berkata dalam hatinya bahwa Theo mulai ceroboh. Dalam kondisi ini aku bisa berhadapan dengannya dalam 1 lawan 1. Akan tetapi ternyata si Theodoro malah langsung diganti saat itu juga, dimana Sarisa melakukan pergantian 2 pemain. Tentu saja dong Theodoro shock, bahkan semua rekannya pun gak percaya ini, dimana Theo yang dianggap striker muda berbakat Itali malah ditarik keluar. Meskipun dia menciptakan peluang sangat banyak di babak pertama menghadapi pertahanan Olivero dengan mati-matian, striker under 19 ini ditarik keluar tanpa mencetak gol dalam pertandingan ini. Semua orang yang shock melihat Theodoro diganti. Di sisi lain tentu para pemain Olivero senang melihat ini, apalagi asisten pelatih Gergio berkata, sampai babak pertama aku nggak yakin dengan kesempatan kita, tapi kita benar-benar bisa menghentikan pasangan yang mencolok yaitu Theo dan Leo, dan ini sangat begitu indah. Tapi di sisi lain si Leonida yang melihat Theo diganti ini, meski dia juga menyayangkan, tapi ekspresinya seperti seneng gitu Theo diganti. Dan sekarang waktu tersisa 15 menit lagi. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini mabuk.